Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita bersyukur untuk kasih setianya. Kita dibawa oleh Tuhan menikmati hari baru di minggu yang baru untuk kita beraktivitas berkarya dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita naikkan syukur dan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang nyata. Terima kasih Tuhan, Engkau jagai kami dalam istirahat kami sepanjang kawal malam. Tuhan izinkan kami menikmati hari baru, minggu baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mohon. Nyatakanlah firman-Mu bagi hamba-Mu, bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Agar sungguh setiap kami menikmati firman-Mu ini, menuntun pikiran kami, menuntun langkah hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini dari Ratapan pasal 4. Ratapan pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ratapan pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita bersama memperhatikan, saya akan membacakan untuk kita. Sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah. Buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut dan pada tulang-tulangnya mengering seperti kayu. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 dan 14. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah, sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Ratapan pasal 4, kita belajar bagaimana penghukuman Tuhan yang mendatangkan kengerian yang luar biasa bagi putri Sion. Kehidupan yang mendatangkan kesengsaraan. Kehidupan yang mendatangkan hal yang mengerikan. Dan mengerikannya ini sungguh dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Putri Sion yang digambarkan ini adalah kehidupan orang-orang Yehuda yang ada di kota Yerusalem. Penduduk kerajaan Yehuda seluruhnya. Mereka hidup di dalam kengerian yang sangat dahsyat. Setelah Tuhan bertindak. Setelah Tuhan menghajar mereka. Setelah Tuhan mendisiplin mereka karena mereka berdosa. Bapak Ibu Saudara, diingatkan untuk setiap umat Allah betapa dosa itu adalah dosa dan mendatangkan hal yang mengerikan. Ungkapan di dalam ayat pertama, sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Mengingatkan, menjelaskan, menggambarkan bagaimana kehidupan umat Allah yang ada di kerajaan Yehuda itu telah mengalami perubahan. Inilah yang nantinya akan membuat mereka
perubahan itu yang menyebabkan mereka mengalami penderitaan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu Saudara, emas murni itu berubah. Bahkan dibandingkan emas itu dianggap seperti belanga-belanga tanah. Seperti maron ya. Tempat masak yang terbuat dari tanah. Tanah liat itu Bapak Ibu ya. Kalau kami dulu saya ingat kalau di rumah nenek saya, buyut saya itu masak sayur lodeh menggunakan maron atau periuk tanah ya, dari tanah. Zaman dulu kala itu saya masih menikmati zaman saya TK, SD masih makan sayur lodeh yang dimasak di belanga tanah. Belanga tanah itu alat yang sangat sederhana sekali dan itu dari tanah, dan ini dibandingkan dengan emas murni. Kondisi umat Allah Yehuda digambarkan seperti emas murni, tapi menurun, mengalami degradasi gitu ya, mengalami penurunan kualitas. Bisa dibayangkan dari emas murni itu sekarang telah berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok-pojok tiap jalan. Mereka dianggap hanya seperti belanga-belanga tanah buatan tukang periuk. Emas murni itu adalah benda yang mahal, benda yang mulia, yang memiliki nilai sangat tinggi, terus mengalami penurunan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita belajar satu hal di sini. Perubahan dari kehidupan umat-umat Yehuda. Orang-orang percaya di Yehuda, milik kepunyaan Tuhan, mengalami perubahan. Ternyata kita harus memperhatikan, kita harus menjaga, kita harus merawat, sehingga kita tidak bisa mengalami penurunan itu. Bapak Ibu, memang tidak mungkin emas itu mengalami penurunan. Dari emas murni jadi belanga itu tidak mungkin. Tapi ini terjadi dalam kehidupan umat Allah di Yehuda. Umat yang dimiliki Tuhan, yang ditebus Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, dikeluarkan dari tanah Mesir, melewati padang gurun, menikmati tanah perjanjian. Itu ternyata bisa mengalami perubahan iman mereka. Dari yang mengenal Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, sampai mereka akhirnya tidak peduli dengan Tuhan. Mereka nggak paham bagaimana cinta Tuhan yang sudah mengirimkan hamba-hambanya untuk menegur mereka supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Sampai mereka tidak lagi mau mendengarkan Tuhan. Bukan lagi sekedar mereka tidak lagi ingat dengan Tuhan. Bukan, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka hidup menyenangkan diri mereka sendiri. Mereka hidup memperbesar diri mereka sendiri. Pelajaran praktis buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Iman percaya kepada Tuhan itu harus dirawat, harus dijaga, harus diperhatikan. Bagaimana orang-orang Yehuda itu? Akhirnya mereka mengalami penurunan kualitas iman mereka. Karena pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam, nabi-nabi mereka menjadi nabi-nabi palsu yang mengajarkan hal-hal bohong, yang mengajarkan hal-hal sesat. Mereka tidak memberi teladan hidup dalam kebenaran. Hati-hati, ternyata hidup rohani seorang pemimpin mempengaruhi kehidupan anggota-anggotanya. Kehidupan imam di tengah-tengah keluarga. Bapak-bapak sangat mempengaruhi hidup iman istri dan anak-anaknya. Bapak dan ibu sebagai figur orang tua, sikap hidup kita bisa membuat iman anak-anak kita yang cinta Tuhan itu mengalami penurunan kualitas iman. Mari kita bukan hanya menuntut anak-anak kita untuk rajin berdoa. Misalnya kalau Bapak Ibu bersama dengan anak-anak makan bersama-sama, ayo giliran kakak sekarang berdoa. Besok giliran adik berdoa. Besok lagi giliran mama berdoa. Hari keempatnya sekarang kakak lagi yang berdoa. Dan muter, kapan bapaknya berdoa? Oh, bapak dari kecil dulu sudah biasa doa. Bapak sudah panjang umurnya jadi sudah banyak doanya. Sekarang anak-anak.
Bapak ini melatih anak-anak untuk pintar berdoa. Selalu ada jawaban, bukan? Hati-hati, waspada, karena kehancuran Yehuda ini tidak lepas dari kehidupan dosa para imam-imam, dosa para nabi-nabi yang hidup dalam kepalsuan. Mereka hidup menurut diri mereka sendiri. Mereka mengajarkan firman, tapi mereka tidak melakukannya. Ada mereka yang membenci firman-firman kebenaran. Yeremia dimusuhi oleh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Emas yang murni itu bisa menjadi tidak bernilai, tidak berharga karena kehidupan mereka yang berdosa. Bapak Ibu jangan menganggap dosanya sederhana. Dosanya kecil kok, hanya berbohong. Bagaimana anak tidak terlatih berbohong akhirnya? Anak saat hidup bertumbuh dalam hati mereka yang tulus, mereka hidup dalam kejujuran, kebenaran, mereka dapat firman, memang mereka ada benih dosa. Tapi sebenarnya awalnya mereka hidup di dalam pengajaran-pengajaran mereka menerima. Oh iya, gak boleh bohong. Tapi hari demi hari mereka melihat bagaimana papanya membohongi mamanya, bagaimana mamanya membohongi papanya. Bagaimana waktu melihat kakaknya berbuat jahat dengan adik, mamanya membela. Oh, berarti benar yang kulakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini keluarga Kristen krisis keteladanan. Hari-hari ini keluarga Kristen krisis kehidupan iman yang tegas dan benar. Bapak Ibu Saudara jangan menganggap remeh. Ini lama-kelamaan akan mempengaruhi iman anggota keluarga kita yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat saudara-saudara bertumbuh menjadi seorang anak dan saat ini telah dewasa. Engkau tidak melihat keteladanan, engkau melihat kejahatan. Hari-hari ini mari kembali kepada firman. Kalau saudara-saudara tidak melihat itu ada di tengah keluarga, saudara, kita punya kesempatan untuk bertobat dengan mendengarkan apa yang Tuhan katakan sebagai pemimpin teragung kita. Saudara-saudara, keluarga kita bisa dipulihkan saat kita bertobat. Keluarga kita bisa mengalami lawatan kuasa Tuhan. Mari kita jaga iman kita. Keluarga Kristen, jagalah hidup iman kita untuk tetap murni seperti emas. Dengan berdoa bersama, dengan bersama-sama membaca Alkitab, merenungkannya, berikan pengajaran, bersama-sama sharing apa berkat dari perenungan yang telah dibacakan bersama. Sharingkan firman itu dan saling mendoakan. Bertumbuh di dalam firman, bertumbuh di dalam doa bersama. Tuhan memulihkan kita, Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, ingatlah Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bangkit kembali dan dipulihkan. Tuhan mendisiplin kita dan mengajari kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tolong kami hidup di dalam kemurnian. Tuhan tolong kami untuk hidup dalam kualitas iman kami. Tuhan mampukan kami merawatnya, mampukan kami menjaganya. Menjaga iman keluarga kami untuk tetap berpaut dengan Allah. Tolong kami untuk mampu menjaga, memberikan keteladanan iman yang baik. Tuhan mampukan kami terus dari hari ke hari membersihkan jika melihat ada ketidakbaikan terjadi, sehingga kami tetap terjaga dengan baik. Tolonglah kami di tengah pekerjaan kami, di tengah rumah tangga kami hidup di dalam kemurnian kepada Allah. Iman yang sungguh murni di hadapan Tuhan. Berkati kami semua. Kami mohon Tuhan memberkati pekerjaan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan tolong dan lindungi kami dalam segala pelayanan kami, pekerjaan kami. Dan saat kami keluar rumah, tangan-Mu terus menopang kami. Berkatilah kami ya Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.